Pada saat ini tuh ngomong, dia nggak bisa seperti dulu. Kalau dulu kan dia masih kecil, sekarang dia ingin melindungi uang dia sendiri. Nggak bisa dia serahkan lagi ke orang tuanya karena dia sudah sering dikecewakan. Karena pernah ya uang dititipkan 10.500.000 untuk nyicil mobil, tapi uang itu digunakan sama ayahnya. Saya masih ada buktinya. Saya ngomong tapi ada buktinya. Oke guys, jumpa lagi di channel YouTube saya, Pendol Official. Apa kabar sobat Farel Prayoga? Wow, untuk hari ini saya ada berita, dan berita ini saya dapat dari teman kreator, yaitu Star Pro, yang sangat luar biasa sekali untuk hari ini, yaitu wawancara terhadap Om Rais, yaitu manajer dari Mas Farel Prayoga. Wow. Ya, kemarin-kemarin ya, yaitu berita mengenai tentang Om Faris ini telah melaporkan orang tuanya ke pihak KPAI, yaitu mengenai tentang hubungan antara anak dan orang tua. Beriring gulirnya waktu, di sini Om Faris ini atau manajer dari Mas Farel Prayoga ini membeberkan atau membuka semua, yaitu tentang masalah-masalah. Nah, sebenarnya permasalahan ini yaitu tentang nama baik. Nah, nama baik Om Rais ini udah tercoreng itu sudah lama ya. Kira-kira itu udah ada 3 tahunan. Dan sampai sekarang, nah ini mulai bertindak lanjut, mulai melawan karena ada perizinan dari Mas Farel Prayoga. Nah, jadi Om Farel ini hari ini membuka semua aib atau membuka semua keburukan atau tingkah laku orang tuanya terhadap Mas Farel Prayoga. Nah, dan diberitakan ini kalau kedua orang tuanya ini telah menilep beberapa uang mobil atau sepeda motor. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Ini semuanya dibuka oleh Om Rais. Nah, dan inilah usaha Om Rais ini untuk melindungi yaitu Mas Farel Prayoga. Nah, namanya dari kecil nyampe besar sekarang udah nyampe berapa ya umurnya ya? Ya kisaran 15 tahun lah, lebih lah ya. Dan sekarang mah udah mulai untuk mengelola yaitu sebuah penghasilan atau uangnya sendiri. Nah, sangat luar biasa sekali ini Om Rais ini untuk memperjuangkan yaitu Mas Farel Prayoga ini. Dan untuk berita-berita kali ini ya sangat menarik dan sangat seru sekali. Supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton selengkapnya. Oke, yes. Ini kan bisa dibilang kata lain nama besar Mas Rais juga kecoreng mungkin dengan adanya pendiringan opini Benar. dibuat oleh mereka gitu. Ya. Apakah nanti Mas Rais juga akan menempuh Ini wawancara antara Star Pro bersama Om Rais. Benar. Nah, sebenarnya untuk permasalahan keluarga Farel itu sudah saya ketahui sebenarnya dari 3 tahun 4 tahun yang lalu. Wah, Saya sudah 3 tahunan. Ini sudah terjadi lama sebenarnya, Mbak. Dan Farel itu kan sudah sering menceritakan sama saya juga sering melihat dengan mata kepala sendiri permasalahan-permasalahan itu. Nah, karena beliau sudah menaikkan berita ini, membawa nama saya ke media, makanya saya bangun. Dan saya bangun pun juga ketika saya membalas video klarifikasi ayahnya itu, saya izin dulu, Mbak. Walaupun dia anak-anak, tapi saya menghargai gitu. Farel izin ya, ini Om Rais harus bikin video balasan untuk ayahmu. Terus Farel menjawab, monggo Om. Kalau mereka sudah menjual duluan, sudah menyerang duluan, Om berhak untuk membela diri. Saya risih, terganggu saya. Pada saat dia mengganggu saya itu, saya sedang di Turki, liburan bersama keluarga saya. Farel juga saya bawa. Pada saat itu Farel, saya janjikan, karena Farel juga ingin melihat salju gitu ya. Nah, terus karena dia juara 1 lomba azan, akhirnya saya hadiahkan untuk liburan ke Turki. Sebenarnya dia sangat bersyukur ya. Kalau misalnya orang tuanya berpikir normal, anaknya di sini dibimbing dengan baik, dijaga dengan baik, dikasih sekolah, dikasih les, disekolahkan di sekolah yang cukup bagus, gitu. Saya bantu biaya sekolahnya juga. Yang namanya nyanyi kan nggak setiap hari dia nyanyi. Iya benar, namanya nyanyi. Sekarang kan hidup itu terus berjalan, setiap hari butuh makan segala macam. Ya Mas ya? Betul. Padahal dia tahu hal itu, cuman kayak dia mungkin ada kembali lagi ada dorongan-dorongan dari belakang yang, ayo bikin huru-hara apa nih biar nama Mas Rais itu tercoreng, karena nama kita udah tercoreng, mungkin begitu. Padahal yang mencoreng nama mereka yang mereka sendiri, yang bicara ke podcast ya anak mereka sendiri, Farel Prayoga, gitu loh. Mas, tapi gimana Mas? Artinya
ini kan kayaknya udah complicated banget gitu ya, permasalahan Vero dari masalah dokumen, terus Vero juga dijadikan sinatnya Ya. termasuk katanya ya menjual 2 motor kesayangannya si Benar. Vero juga gitu atas ada penghasilan juga yang dikasih ke Vero. Ini sebegitu keluarganya Vero ini sebegitu segitu parahnya kan itu hal terutama masalah ekonomi gitu kan. Ya kalau dibilang parah ya kalian semuanya udah bisa menilai sendiri lah. Yang pertama, ayahnya masuk penjara kasus judol. Ya. Jadi dari situ salah satu kebiasaan buruk yang dilakukan ya. Jadi terkait motor ya. Motor itu dijual kemarin itu motor itu di Jakarta. Terus ayahnya minta motor. Bukan Farel yang kirim, saya yang kirim karena Farel lagi sekolah. Akhirnya saya kirim terus dijual di sana. Dan Farel itu sebenarnya nggak masalah. Bahkan sebaik itu Farel, seorang Farel Prayoga itu di saat dia merasa ya maaf cakap dizolimi gitu ya, tapi dia sangat baik, masih tetap transfer, bahkan 2 hari yang lalu udah transfer lagi. Itu seandainya dengan huru-hara seperti ini, anaknya nggak bisa berkarya, nggak dapat job, ya otomatis kan nggak bisa transfer nantinya. Sebenarnya harusnya dia mikir gitu kan, dia nggak ada kerja segala macam, padahal usaha-usaha yang udah dibuat nggak ada satupun yang jalan. Usaha apa sih? Banyak usahanya, udah ada usaha tambak, ada usaha mobil pickup, ada usaha, pokoknya udah beberapa lah. Dan itu tutup semua. Nggak ada yang jalan. Kalau misalnya ada berpendapatan kan otomatis kan tidak, harusnya itu kan modal dari Farel ya. Iya, Kalau modal ada dari pemasukan Farel. berarti dia nggak perlu minta lagi ke Farel, tapi kenyataannya sampai detik ini masih minta transferan dari Farel. Itu akan apa? Nominalnya ya bervariasi. Apakah nanti itu juga akan diusut? Itu kan bisa dibilang apakah khawatir akan ada penggelapan uang di situ? Ya sebenarnya kan kalau misalnya itu kan keluarga ya, orang tuanya sendiri. Tapi kan Farel saat ini tuh ngomong dia nggak bisa seperti dulu. Kalau dulu kan dia masih kecil. Sekarang dia ingin melindungi uang dia sendiri. Nggak bisa dia serahkan lagi ke orang tuanya karena dia sudah sering dikecewakan. Karena pernah ya uang dititipkan 10.500.000 untuk nyicil mobil, tapi uang itu digunakan sama ayahnya. Saya masih ada buktinya. Saya ngomong masih ada buktinya. Tapi ada buktinya. Tadi kan udah sering kali dia bikin Farel ini kecewa, bahkan ketika kredit itu harusnya lunasnya 8 bulan lagi, ternyata mereka diam-diam sudah memperpanjang ke bank. Pada saat kita hubungi ke bank, sudah diperpanjang sama ayahmu segala macam. Kan nggak diberitahu ke Farel, jadi kecewa hal itu sudah menumpuk sama Farel. Kekecewaan dari Farel Prayoga. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti dia gitu sebenarnya, karena yang nutup kan dia tadinya. Akhirnya Farel udah nggak mau menyelesaikan itu. Dia cuma menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab dia, sisa berapa langsung ditransferkan ke rekening ibunya. Ya sudah, itu tugas kalian. Bang, tapi gimana artinya sekarang Farel sendiri mungkin di belakang tahun belakang terakhir ini masih mendapatkan penghasilan gitu. Artinya kan kalau kita lihat Farel juga secara pekerjaan agak redup nih mungkin ya. Dia mungkin memberitahu gitu. Apakah risiko Farel masih menghasilkan? Ya gini, jadi gini, tugas saya sebagai manajemen itu adalah memikirkan bagaimana artis saya ini harus tetap bisa menghasilkan karya. Dengan adanya sebuah karya yang kita buat, dia kembali eksis, tetap bisa bertahan di dunia entertainment, di industri entertainment. Nah, cara yang saya lakukan adalah saya bekerja sama dengan label Malaysia, berkolaborasi. Saya bikin karya dan itu dia dapat bayaran dari satu lagu itu, misalnya bayarnya 30 misalnya gitu ya. Jadi maksudnya dia dapat bayaran. Dengan dia dapat bayaran, dia tapi juga dikaryakan, juga diperkenalkan di sana. Dengan harapan kita dia bisa manggung di Malaysia nantinya. Harusnya nanti di akhir bulan ini dia ada manggung di Malaysia. Dia mengeluarkan single lagu Malaysia. Ya otomatis itu kan hal-hal yang harus manajemen pikirkan. Karena bukan Farel yang baru-baru viral kita tidur aja jobnya masuk terus, bukan. Saya harus mikir keras. Seperti apa harus mempertahankan artis saya ini di industri entertain. Tapi maaf Mas, artinya kan nggak ada kemungkinan juga kita juga mencoba cari tahu apakah keuangan saat dipegang manajer lama itu dibilang sehat. Oh saya nggak akan angkat bicara soal itu karena itu di luar. Karena saya belum punya hak pada saat itu. Jadi saya nggak akan bicara hal itu. Soalnya ketika dia dipegang sama manajer yang lama itu saya belum ada di situ. Tapi saya tahu angkanya Farel berapa. Kan tadi kalau bicara UM itu kumulatif kan dari sebelumnya. Oh ya, Viral. bicara dari awal. Ya, oke. Kalau saat ini berapa sih Bang job yang bisa didapatkan oleh Farel? Oh udah berkurang sih Mas. Maksudnya sekarang kan job of air kan jarang ya. Paling saya nanti
ada on air di TV atau bikin kolaborasi, tapi intinya Farel itu masih tetap masih bisa berkarya. Dan ketika Farel itu nggak ada uang pun nggak masalah, dia masih tetap bisa makan enak di sini sama saya, masih tetap sekolah di sekolah yang bagus, karena saya akan support dia. Harus. Ini maaf cakap dah, suatu saat kalau katakanlah Farel ini udah nggak viral, udah nggak nyanyi, insya Allah saya akan mengkuliahkan dia sampai sarjana. Jadi saya sudah menganggap dia seperti anak sendiri ya, sudah mengurus dia seperti anak sendiri. Jadi saya nggak semata-mata, Farel kamu harus kerja, kamu harus nyanyi, enggak. Bahkan ketika dapat job pun saya selalu harus menanyakan persetujuan dia, Farel ini ada job sekian mau nggak? Tapi kalau dia mau, monggo, kalau dia nggak mau, saya nggak pernah paksakan. Dan kalau yang sendiri punya tabungan kira-kira berapa sih? Sekarang, Kira-kira sebulan bisa. kalau sekarang berapa dapatnya gitu ya? Sekarang paling kita dari collab kali yang dari 30, 40 ya, dari collab ya. Tapi kan yang dia transfer itu ke ayahnya kan cukup kencang juga. Jadi dia jajan-jajan sekolah itu uang pribadi saya. Wow, sangat luar biasa sekali ya perjuangannya Om Rais ini, manajer dari Mas Farel Prayoga ini, untuk memperjuangkan karirnya Mas Farel Prayoga. Wow, dan hiruk pikuk perjalanan hidup, perjalanan perjuangan seorang Farel Prayoga ini, wah, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah. Sehat-sehat selalu Mas Farel Prayoga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.